Selamat malam. Malam hari ini saya mau bahas soal yang belum selesai, belum sempat kita bahas. Oke, langsung saja. Nomor 8, anadontia merupakan kelainan menurun yang disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Alel dominan A menentukan gigi normal, sedangkan alel resesif A menentukan orang yang anadontia. Jika seorang wanita normal karier, kita garis bawahi dulu, normal karier berarti wanita normal karier. Heterozigot menikah dengan laki-laki anadontia. Maka kemungkinan keturunannya kita buat gametnya dulu. Gametnya adalah XA besar, XA kecil untuk wanitanya, untuk prianya XA kecil dan Y. Maka keturunannya akan dihasilkan yang pertama adalah XA besar, saya ulang. Keturunan yang pertama adalah XA besar, XA kecil. Setelah itu XA kecil, XA kecil, XA besar Y, dan terakhir XA kecil Y. Keturunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, untuk fenotipnya yang pertama adalah wanita karier. Wanita karier. Yang kedua adalah wanita anadontia. Keturunan ketiganya adalah laki-laki normal. Yang keempat, laki-laki anadontia. Maka jawaban yang benar adalah yang B. 50% dari keturunannya yang laki-laki menderita anadontia. 50% dari keturunan yang laki-laki. Kalau ada 2 keturunan laki-laki, maka 50%-nya adalah 1 anak laki-laki anadontia. Kecuali kalau kalimatnya 50% dari keturunannya menderita anadontia. Berarti 50% dari seluruh keturunannya. Tapi ini jawabannya 50% dari keturunan yang laki-laki. Maka jawaban yang betul adalah yang B. Nomor 9. Seorang laki-laki atau seorang pria buta warna yang ayahnya hipertrikosis, ingat, hipertrikosis itu terpaut kromosom Y dengan alel H besar. Menikahi seorang wanita karier buta warna. Oke. Berarti hipertrikosisnya akan selalu menurun pada anak laki-lakinya. Seorang pria buta warna berarti dia XC kecil atau colorblind menikahi wanita karier buta warna. Menikah dengan wanita karier XC besar, XC kecil. Jika dari pernikahan tersebut dilahirkan anak-anak berjenis kelamin semuanya laki-laki, maka kemungkinan dari anak-anaknya kita hanya disuruh mencari filial atau keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Kita cari dulu gametnya, XC kecil, YH besar, dan XC besar, XC kecil. Kita hanya disuruh mencari yang berjenis kelamin laki-laki. Maka filial yang pertama adalah
XC besar, XC besar, YH besar, dan XC kecil, saya bedakan begitu, C kecilnya, dan YH besar. Maka fenotipnya adalah laki-laki normal. Normal maksudnya tidak buta warna, laki-laki normal hipertrikosis, dan laki-laki buta warna hipertrikosis. Jawabannya yang benar adalah menderita buta warna. Semua anaknya menderita hipertrikosis, tetapi hanya 50% yang buta warna. Semua anaknya yang laki-laki maksudnya, karena dari soal itu dikatakan bahwa keturunannya hanya laki-laki. Maka semua anaknya pasti hipertrikosis, karena hipertrikosis itu terpaut gen Y, kromosom Y. Tetapi hanya 50% menderita buta warna, betul. Nomor 10. Ini adalah soal golongan darah. Kita ingat kembali bahwa golongan darah A itu ada yang homozigot dan ada yang heterozigot. Ini dikaitkan dengan buta warna. Oke. Berdasarkan pedigree tersebut, kemungkinan genotip ibunya adalah kita disuruh mencari genotip ibunya. Kita mulai dari yang A, kotak itu adalah laki-laki, bulat adalah perempuan. Yang hitam menunjukkan bahwa dia buta warna. Oke, kita cari dulu. Mulai dari ayahnya. Dia itu golongan darah A. Kalau sudah ada anaknya A, O, dan B, maka bisa dipastikan ayah dan ibunya adalah heterozigot. Jadi golongan darah ibu kita pastikan dulu. Golongan darah ibu alelnya adalah IBIO. Karena anaknya ada yang O. Sekarang kita pastikan genotip untuk buta warnanya. Karena ayahnya normal, maka kita bisa tuliskan buta warna itu terpaut kromosom X. Maka tidak ada laki-laki buta warna kalau gambarnya bening. Oh, sorry, maksud saya tidak ada laki-laki karier buta warna. Yang ada adalah buta warna dan tidak buta warna atau normal. Kalau gambarnya A kotak ini bening, berarti dia adalah bermata normal. XB besar Y menikah dengan yang bagaimana supaya anaknya itu ada yang buta warna. Maka ibunya harus punya alel resesif. Kalau ibunya homozigot alias XB kecil, maka bisa dipastikan anaknya dua-duanya laki-laki akan buta warna karena dia akan ada XB kecil Y dan XB kecil Y didapat dari yang ini. Perkawinan gamet betina dengan gamet jantannya. Karena di situ hanya ada satu laki-laki yang buta warna, bisa dipastikan bahwa ibunya
heterozigot. XB besar, XB kecil. Mari kita buktikan. XB besar Y menikah dengan XB besar XB kecil. Maka gametnya adalah XB besar dan Y, XB besar dan XB kecil. Anaknya akan diperoleh yang perempuan dulu, XB besar, XB besar, dan XB besar, XB kecil. Untuk anak laki-lakinya, kita akan dapatkan XB besar Y dan XB kecil Y. Jadi ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Perempuannya satunya normal, satunya karier. Secara fenotip tidak terlihat normal semua, tapi secara genotipnya dia karier, ada B kecilnya. Sedangkan yang laki-laki, satu normal, satu buta warna. Maka jawabannya adalah golongan darah heterozigot. Untuk buta warnanya juga heterozigot. Yang mana ini? Yang do. Oke, nomor 11. Seorang suami bergolongan darah A, sedangkan istrinya bergolongan darah B. Dan salah seorang anaknya bergolongan darah O. Dapat kita ketahui bahwa golongan darah suami istri itu adalah kalau A murni, B murni, atau homozigot tidak akan menghasilkan anak bergolongan darah O. Kita sudah pernah bahas. Kalau alel murni atau homozigot, maka dia tidak akan menghasilkan golongan darah O. Karena ada golongan darah O anaknya, maka suami istri itu harus heterozigot. Kedua-duanya heterozigot. Saya kira mudah ini ya. Nomor 12. Suami istri bergolongan darah A, maka kemungkinan, di soal tidak dijelaskan bahwa suami istri itu homozigot atau heterozigot. Kita tulis aja dua-duanya. Kalau suami istri itu A homozigot, tidak akan ada golongan darah lain. Selalu A. Tapi kalau suami istri itu heterozigot, maka akan terjadi IAIO, anaknya akan bergolongan darah A dan bergolongan darah O. Itu yang homozigot, yang heterozigot ada IAIO 50%. Oke, jadi jawabannya adalah semua anaknya bergolongan darah AB, semua anaknya juga bergolongan darah A, semua anaknya bergolongan darah B. Oke. Semua berarti itu dipastikan golongan darah ibunya adalah homozigot. Jawabannya adalah do. Nomor 13. Seorang ibu RH resus negatif mengandung embrio RH positif kandungan pertama, maka pada umumnya jelas kandungan pertamanya akan selamat, tapi anak selanjutnya akan mengalami eritoblastosis fetalis alias letal. Ini sudah kita bahas ya. Oke, saya nggak panjang lebar lagi. Nomor 14. Golongan darah O tidak mungkin lahir dari orang tua yang bergolongan darah O. Kalau golongan darah O karena dia bersifat homozigot, maka dia tidak akan mungkin didapat dari orang tua yang bergolongan darah AB. Kenapa?
Kita pastikan aja ya. Kalau golongan darah AB berarti alelnya adalah IAIB. Kalau dikawinkan ini tidak akan menghasilkan anak yang bergolongan darah O, tapi golongan darah A dan B yang heterozigot. Oke. Saya yakin ini bisa lah ya. Oke, nomor 15. Salah satu cara untuk memperoleh keturunan yang sehat adalah perkawinan di antara keluarga tidak dianjurkan. Karena yang karier-karier akan muncul menjadi resesif kalau sesama keluarga. Perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan tidak ada hubungannya dengan keturunan sehat karena berpendidikan belum tentu tidak penyakitan. Yang C, menghindari perkawinan dengan keluarga dekat dan kenali silsilah keluarga calon pasangan. Ini adalah jawabannya. Kawin usia muda gampang terjadi keguguran. Mengawini orang-orang yang mengalami gangguan mental apalagi itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, ada yang salah dipelajari lagi. Saya yakin sebenarnya kalian bisa hanya sedikit hilaf. Oke, terima kasih. Selamat malam.